Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kitab suci Al-Quran berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Namun, jangan pikir Al-Quran di zaman Rasulullah sama dengan bentuk Al-Quran yang seperti kita lihat hari ini. Dari masa ke masa, Al-Quran berubah bentuk sejalan dengan perkembangan teknologi. Tapi hal yang perlu digarisbawahi adalah meski bentuknya berubah, isi dan maknanya tidak pernah berubah. Lantas, bagaimana model tulisan Al-Quran saat pertama kali ditulis di zaman Rasulullah SAW? Apakah masih ada Al-Quran seperti itu sekarang? Benarkah Al-Quran pertama ada di negara yang tidak beragama Islam? Kenapa bukan di negara Timur Tengah atau negara yang dikenal negara Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana periode diturunkannya kitab suci Al-Quran? Sebagai umat Islam, sudah semestinya mengetahui bagaimana sejarah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka sebelum membahas tulisan asli Al-Quran yang pertama, mari kita bahas dulu secara singkat tentang bagaimana periode diturunkannya kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setiap isi Al-Quran mengandung petunjuk hidup. Makanya, Al-Quran bahkan disebut sebagai cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Isi Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Proses turunnya setiap isi Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Semuanya bermula ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Ketika itu, Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira di Jabal Nur Mekah. Tujuannya, Rasulullah ke gua untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan kehidupan alam semesta. Hingga suatu malam tepatnya pada 17 Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW membawa wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq. Aisyah istri Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika ditanya tentang bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulullah SAW, ia menjawab, "Terkadang seperti dari lonceng. Bentuk inspirasi ini adalah yang paling sulit dari semuanya, dan kemudian keadaan ini berlalu setelah saya memahami apa yang diilhamkan. Terkadang malaikat datang dalam bentuk seorang pria dan berbicara kepada saya, dan saya memahami apapun yang dia katakan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun lokasi turunnya ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surah yang diturunkan selama 13 tahun. Ini digolongkan ke dalam surah Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surah yang diturunkan selama 10 tahun. Surah yang diturunkan di Madinah digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Periode pertama Al-Quran yang diturunkan di Mekah, dakwah Islam masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang kecil. Ayat yang diturunkan umumnya membahas tentang bagaimana bentuk kepribadian, pembahasan dasar tentang akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bantahan tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah. Kemudian, periode kedua turunnya Al-Quran di Mekah sudah ada pembahasan tentang bagaimana kewajiban seorang muslim, membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadinya hari kiamat, serta ancaman orang musyrik yang berperilaku buruk. Lalu, periode turunnya Al-Quran di Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah. Masyarakat Madinah ketika itu kemudian mulai terbentuk keimanannya. Pada zaman Rasulullah SAW, media yang digunakan untuk mengarsipkan Al-Quran berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit hewan, daun layu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Lalu, bagaimana awal mula Al-Quran dibukukan? Di zaman Rasulullah SAW, belum ada kertas yang bisa dijadikan sebagai media untuk menuliskan wahyu Allah. Pula, Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Maka ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat.
Kemudian, para sahabat menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu di luar kepala. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW menghafal ulang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafat, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya 2 kali. Barulah pembukuan pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pembukuan itu atas usulan Umar bin Khattab. Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid di medan perang. Pada setiap ayat Al-Quran kala itu, terdapat penghafal yang jumlahnya mencapai derajat tawatur. Terlebih pada saat penulisannya, tawatur adalah nas yang merupakan sejumlah orang yang mustahil secara adat berdusta. Kemudian penulisan Al-Quran oleh para penulis wahyu atau disebut Kutabul Wahyi dipilih Rasulullah SAW. Di antara mereka terdapat Al-Khulafa Al-Rashidun. Mereka adalah Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Al-Walid, dan Thabit bin Qais. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulis setiap ayat Al-Quran yang turun. Kadang-kadang ditulis di atas bebatuan, berupa pelepah kurma, tulang unta, domba, kayu, ataupun kulit. Ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu Allah kemudian dibukukan dan disusun sesuai urutan wahyu pertama. Pembukuan kitab suci Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit, mulanya dengan mengumpul ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, pohon, kulit hewan, dan berbagai tempat lainnya. Hasilnya, Al-Quran yang sudah disatukan menjadi buku disimpan oleh Abu Bakar sampai ia meninggal. Setelahnya disimpan oleh Umar dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Hafsah. Al-Quran pertama kali didistribusikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu, pengadaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Apakah masih ada tulisan asli Al-Quran yang pertama? Al-Quran pertama di zaman Rasulullah SAW sangat beda dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Al-Quran itu ternyata masih ada sampai sekarang. Tepatnya tersimpan di perpustakaan negara Berlin di Jerman. Dari hasil penelitian, 7 lembar Al-Quran yang tersimpan di perpustakaan tersebut asli merupakan Al-Quran yang tertua di dunia. Dari uji coba laboratorium, Al-Quran tersebut ditulis tangan pada periode 606 hingga 652 Masehi. Ini berarti lembaran Al-Quran itu dibuat ketika Rasulullah SAW masih hidup, karena Nabi wafat pada tahun 632 Masehi. Setelah publikasi perpustakaan negara Berlin, Janet Lembo menceritakan perekaman Al-Quran tersebut didapatkan dari ilmuwan yang tinggal di Kairo, Mesir sekitar 100 tahun lalu, persisnya pada akhir abad ke-19. Sejak saat itulah, perekaman tersebut dimasukkan sebagai objek penelitian dalam megaproyek Corpus Coranicus. Hal tersebut bertujuan untuk meneliti Al-Quran kuno yang tersebar di benua Eropa. Perekaman itu diperiksa dalam konteks proyek penelitian kompleks dan berjangka panjang. Penelitiannya sendiri dilakukan Berlin Brandenburg Academy of Science dari Laboratorium Swiss Federal Institute of Technology ETH di Zurich. Adapun lembar Al-Quran yang berupa perekaman berbahan dari kulit hewan. Karenanya, setelah dites memakai karbon, bisa dibuktikan usia perekaman tersebut asli ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bentuk tulisan Al-Quran sangat jauh berbeda dengan yang kita baca saat ini. Namun perlu diketahui, makna dan kandungan isi Al-Quran sama sekali tidak berubah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.